Zombie Apocalypse. Halo, Nama Budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Oke, halo, selamat pagi Nama Budaya. Kali ini kita belajar matematika kembali. Kalau sebelumnya kita belajar tentang pengukuran panjang, maka untuk episode kali ini kita belajar tentang pengukuran berat yang kita pelajari pada buku tema 3, subtema 2 dan 3. Materi yang akan kita pelajari atau sub-sub materi yang kita pelajari yang pertama adalah alat ukur berat. Kemudian tentu saja satuan berat dan yang terakhir adalah soal cerita. Jadi ada 3 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Ada alat ukur berat, kemudian ada satuan berat dan juga soal cerita. Untuk yang pertama, atau untuk pembahasan materi yang pertama adalah alat ukur berat. Alat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat benda adalah timbangan. Dan satuan yang digunakan biasanya adalah kilogram atau kita singkat dengan kg ataupun juga gram yang kita singkat dengan huruf G saja. Jenis timbangan itu bermacam-macam. Ada timbangan pasar, and then timbangan digital, dan juga timbangan yang menggunakan jarum jam sebagai penunjuk angkanya. Kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama adalah timbangan pasar. Seperti kalian lihat di sini, dia bentuknya seperti itu ya. Kemudian timbangan pasar itu digunakan oleh pedagang baik di pasar tradisional, di kios, atau di warung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang belanjaan pembeli seperti bahan makanan, beras dalam jumlah sedikit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Timbangan ini juga sering disebut dengan timbangan bebek. Nah, cara menimbangnya kalau kalian perhatikan di sini, cara menimbangnya itu dia menggunakan anak timbangan. Nah, anak timbangan itu yang mana di sini? Inilah anak timbangannya. Sedangkan ini yang seperti mulut bebek ini ya tadi adalah tempat untuk meletakkan barangnya, ya. Lalu yang kedua ada timbangan duduk. Timbangan duduk juga biasanya digunakan oleh pedagang. Nah, biasanya timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan makanan seperti sayuran dan buah. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah jenis timbangan yang menggunakan jarum jam sebagai penunjuk angkanya. Ya, dia menggunakan jarum jam sebagai penunjuk angkanya. Makanya ini juga merupakan bagian dari timbangan jarum jam. Lalu ada timbangan dapur. Timbangan dapur biasanya digunakan oleh ibu rumah tangga di rumah. Nah, biasanya untuk menimbang bahan kue. Kalau kalian lihat juga di sini, timbangan dapur itu juga menggunakan jarum jam sebagai alat penunjuk angkanya, ya. Lalu ada timbangan gantung, bentuknya seperti ini ada 2. Ada yang seperti ini yang menunjukkan atau menggunakan jarum jam, ada juga yang seperti ini. Ini dari besi ya. Timbangan gantung itu digunakan dengan cara digantung. Biasanya menimbang benda atau bahan makanan yang dia sudah di dalam karung. Seperti itu. Contohnya beras ya. Lalu atau juga masih dalam bentuk padi, itu juga bisa digunakan timbangan gantung. Nah, kalau timbangan besar nih, untuk menimbang benda yang berukuran sangat besar seperti sekarung beras. Tadi kalau misalnya beras itu juga bisa ditimbang dengan timbangan gantung, tetapi juga bisa digunakan timbangan besar untuk menimbang berat yang berukuran sangat besar.
Lalu ada timbangan berat badan. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang ini adalah jenis timbangan berat badan yang menggunakan atau termasuk digital sebagai alat penunjuk angkanya. Kalau timbangan digital, di mana jenis timbangannya adalah timbangan berat badan, itu dia menggunakan baterai sebagai alat penyalur listriknya ya. Baterai itu kan mandu listrik. Nah, jika listrik itulah yang nanti akan digunakan sebagai daya agar timbangan berat badan dalam jenis digital ini bisa digunakan. Ya, nanti dia akan menunjukkan langsung angkanya. Timbangan berat badan tentunya digunakan untuk mengukur berat badan. Seberapa berat badan kalian semua tuh, anak-anak bunda semua ya. Lalu ada, timbangan bayi. Ini ada dua ya. Yang pertama ini dia menggunakan jarum jam. Lalu yang paling bawah ini menggunakan digital. Ya. Timbangan bayi pasti digunakan untuk menimbang berat bayi gitu ya. Lalu ada juga timbangan neraca yang digunakan untuk menimbang benda yang ringan seperti perhiasan emas. Jadi kalau misalnya kalian tahu pegadaian, nah pegadaian ini kalau misalnya mengukur perhiasan atau mungkin di toko perhiasan itu yang digunakan adalah neraca seperti ini atau timbangan neraca ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah tahu tuh alat ukur berat itu apa aja, maka sekarang tentunya kita harus tahu bagaimana cara mengukur berat benda. Tentunya kita pasti pakai menggunakan timbangan. Oke, caranya adalah letakkan benda yang akan diukur di atas timbangan. Lalu perhatikan angka yang ditunjukkan oleh timbangan. Angka itu menunjukkan berat benda yang ditimbang. Contohnya seperti ini, ada satu buah labu, lalu satu buah labu itu ditimbang. Nah, caranya tadi kita harus letakkan labu itu di atas di atas timbangan. Kemudian karena jenis timbangannya ini adalah timbangan yang angkanya ditunjukkan oleh jarum jam, maka tentunya kita melihat jarum jamnya itu menunjukkan di angka berapa. Oke? Nah, karena ternyata jarum jamnya di sini menunjukkan di angka 4, ya, benar ya. Lalu satuan beratnya itu adalah kilogram, maka berat satu buah labu tersebut adalah 4 kilogram. Oke? Masih mudah lah ya. Dibandingkan yang sebelumnya, kalau kita mengukur menggunakan penggaris itu harus benar-benar teliti. Kalau di sini kita tinggal meletakkan saja benda yang mau kita timbang di atas timbangan, lalu tinggal kita perhatikan saja angka yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut. Lalu nih, coba ada yang bisa tebak, ini kira-kira beratnya berapa ya? Jagung itu tuh ada berapa jagung tuh? Kelihatannya ada 1, 2, 3, 4, 5 jagung. Nah, coba tebak dulu deh, berapa nih beratnya? Ada yang tahu? Iya. Pada timbangan menunjukkan angka 5 dengan satuan beratnya adalah kilogram. Nih, jarum jamnya menunjukkan di angka 5, maka berat jagung tersebut adalah 5 kilogram. Bagaimana dengan gambar yang di bawah? Siapa yang tahu itu beratnya berapa? Yes, you're right. Pada timbangan menunjukkan angka 500. Dengan satuan beratnya di sini adalah gram. Ini gram ya. Nah, maka berat benda tersebut adalah 500 gram. Oke? Mudah dimengerti ya? Lalu, terkadang benda yang kita ukur itu tidak langsung menunjukkan angka sebenarnya jika kita menggunakan
timbangan yang jenis timbangannya atau timbangan tersebut menggunakan jarum jam sebagai penunjuk angkanya. Nah, jadi kita tidak tahu atau tidak bisa langsung tahu itu menunjukkan angka berapa atau berat benda itu berapa, berbeda dengan digital. Kalau digital itu tinggal kita letakkan saja benda di atas timbangannya. Tentunya timbangannya harus kita on-kan dulu ya, karena tadi dia menggunakan baterai sebagai bahan energinya. Oke, setelah kita on-kan, maka tinggal kita letakkan saja benda yang mau kita timbang itu di jenis timbangan digital itu. Lalu nanti akan langsung terekam di situ berapa berat benda itu. Nah, kalau kita menggunakan jarum jam, biasanya kita tidak langsung tahu itu sebenarnya angkanya berapa sih, atau berat benda itu sebenarnya berapa sih kalau misalnya dia tidak pas di 1 kg mungkin, atau 500 gram mungkin, atau 2 kg seperti itu. Contohnya ini seperti pada gambar di sini. Oke, ada gambar, ada gula di atas timbangan. Nah, kita mau tahu tuh berat gulanya itu berapa. Oke, jadi di sini yang kita perhatikan adalah jarum jamnya. Jarum jam. Nah, sebelum menunjukkan ke sini nih, jarum jamnya itu melewati 500 gram. Berarti setelah 500 itu berapa angkanya? Kelipatannya pasti 100 ya. Di sini kalau di sini 500, maka setiap yang tandanya merah-merah ini itu kelipat penambahannya 100 ya. Setiap yang dia bergaris merah ini itu artinya kita menjumlahkan dengan 100. Jadi secara berurutan. Jadi setelah 500 berapa? Di tanda merah yang ini. Tentunya 600. Begitu pula dengan tanda merah selanjutnya yang di sini itu 700. Maka benda atau gula tersebut beratnya adalah 700. Nah, lalu satuan yang digunakan adalah gram. Berarti berat gulanya itu adalah 700 gram. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini salah satunya nih angkanya menunjukkannya gram, lalu 500, maka setiap penunjuk yang bertanda merah itu menunjukkan atau caranya kita tambah dengan 100. Setelah 500 itu 600, lalu 700, lalu 800, lalu 900, habis 900 berapa? Kalau kita tambah 100 lagi, tentunya 1000 gram. Begitu pula seterusnya. Berbeda halnya nanti jika yang ini garis kecil kuning-kuning ini ya, nanti itu beda lagi angkanya ya. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah yang merahnya di sini. Oke, nah satuan yang sering kita gunakan untuk menimbang adalah kilogram. Tetapi untuk benda-benda yang kecil atau sedikit, dalam artiannya kita misalnya membeli benda itu jumlahnya sedikit, nah biasanya yang digunakan itu satuannya bukan kilogram tapi gram. Adapun benda-benda yang sangat berat itu juga bisa menggunakan satuannya kuintal. Kuintal itu 1 kuintal itu sama dengan 100 kg atau ton. Yang 1 ton itu nilainya adalah 1000 kg. Jadi kalau benda-benda yang berat sekali atau yang berat gitu ya, maka satuannya itu yang kita gunakan adalah kilogram. Contohnya misalnya sekarung beras. Itu berarti dia satuannya kilogram. Berbeda halnya jika yang kita timbang itu bendanya kecil atau sedikit. Contohnya misalnya butter. Mungkin ada yang pernah bantu mamanya di rumah masak, yaitu ada butter. Kemudian ada tepung jagung atau maizena. Itu kan dia tidak dalam banyak bentuknya, atau bendanya itu tidak dalam jumlah banyak, tapi sedikit. Maka berarti benda yang jumlahnya sedikit itu menggunakan satuannya adalah gram, gitu ya. Biasanya dalam menimbang berat badan, satuan yang digunakan adalah kilogram.
gram. Berarti berat badan kalian itu satuan yang digunakan adalah kilogram. Contoh misalnya berat badannya Nina itu 15. 15 apa? Berarti 15 kilogram. Kemudian berat benda lainnya seperti padi atau gabah atau benda yang dimuat dalam karung ataupun juga dus, satuan yang digunakan juga adalah kilogram. Jadi satu karung beras itu berapa kilo? Jadi pertanyaannya itu berapa kilo, bukan berapa gram gitu ya. Karena bendanya memuat benda yang banyak dan ukurannya berat. Jadi gitu ya. Kalau kita sudah tahu alat ukur berat tadi itu adalah timbangan dan tentunya kita sudah mencoba menimbang benda, maka berarti pokok bahasan selanjutnya itu adalah satuan berat. Satuan berat yang sering digunakan dalam sehari-hari itu adalah gram, yang kita singkat dengan G dan ons, dan juga kilogram. Mungkin ons itu kedengaran asing bagi kalian ya, tapi nanti kita akan pelajari di sini. Jadi ada 3, ada gram, ons, dan juga kilogram. Oke, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Ya, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Contohnya di sini nih, 1 kilogram gula itu sama dengan 10 ons. Lalu ada 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi di sini 1 kilogram itu, 1 kilogram beras itu berapa gram? Tentunya 1 kilogram beras itu sama dengan 1000 gram. Lalu 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi untuk tepung ini nilainya 1 ons atau sama dengan 100 gram. Ya. Nah, ini ada, kalau misalnya tadi sebelumnya 1 kilogram sama dengan 10 ons, lalu 1 kilogram sama dengan 100 gram, 1000 deh, 100 lagi. 1 kilogram sama dengan 1000 gram, lalu 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, kalau kebalikannya, 1 ons itu berapa kilo? Artinya 1 dibagi 10 kilogram. Ya, kalau tadi 1 kilo itu sama dengan 10 ons, berarti 1 ons itu berapa? Artinya 1 ons ini dibagi dengan 10 kilogram. Nah, 1 kilogram juga sama, artinya 1 gram dibagi dengan 1000 kilogram. Oke, lalu 1 gram lagi itu sama dengan berapa ons? Artinya 1 gram dibagi dengan 100 ons. Oke, kebalikannya ya. Untuk mudah nih kita langsung ke contoh soal. Misalnya 6 kg itu berapa ons? 6 kg berapa ons? Ingat di sini tadi 1 kg itu sama dengan 10 ons. Berarti kalau 6 itu berapa? Ya tinggal kita kalikan aja. 6 dikali 10 ons. Sama dengan 60 ons. Berarti 6 kg sama dengan 60 ons. Oke, supaya lebih paham lagi nih kita lihat contoh selanjutnya. 4 kg itu berapa gram? Oke, kita cek di sini. Di sini 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Berarti kalau 4 kg itu artinya berapa? Ya artinya 4 dikali 1000 gram. 4 dikali 1000 sama dengan 4000 gram. Berarti 4 kg itu sama dengan 4000 gram. Nah, oke, coba. Soal selanjutnya nih, ada yang bisa tebak kan ya kira-kira jawabannya apa? 300 gram sama dengan berapa ons? Coba kalian tebak dulu nih. Simpan tebakannya, sekarang kita cek. 300 gram itu berapa ons? Kita lihat di sini. Nah, 1 gram itu artinya 1 dibagi
1000 ons. Berarti kalau 300 gram itu berapa ons? Tentunya 300 gram itu tinggal kita bagi. 300 dibagi dengan 100 ons. So, the answer is 3 ons. Apakah jawaban kalian benar? Tebakannya dengan jawaban Bunda? Iya, oke. Coba kita cek ada soal lagi nggak ya? Oh, ada soal nih. Coba kita tebak lagi. Kalian tebak. Kira-kira jawaban kalian benar nggak? Oke, 45.000 gram itu berapa kilogram? Oke. Kita cek di sini. Ini ada 1 gram. 1 gram itu artinya 1 dibagi 1000 kilogram. Nah, kalau 45.000 gram berarti tentunya 45.000 dibagi dengan 1000 kilogram. The answer is yes, you're right. 45 kilogram. Berarti 45.000 gram itu sama dengan 45 kilogram. Gimana? Kalian sudah benar berapa nih tebakannya? Semoga benar semua ya. Oke. Kita lanjut ke contoh ya. Di sini ada nomor 1, 2 kg 500 gram itu berapa gram? 2 kg 500 gram itu berapa gram? Nah, artinya 2 kg 500 gram itu 2 kg lebih 500 gram. Berarti 2 kg 500 gram itu sama dengan 2 kg ditambah dengan 500 gram. Ingat ya, 2 kg 500 gram itu artinya 2 kg ditambah dengan 500 gram. Nah, karena yang diminta itu gram, berarti ada yang harus kita ubah. Yang kita ubah yang mana? Tentunya yang 2 kg. 2 kg ini harus kita ubah ke dalam gram. Oke. 2 kg itu sama dengan 2 dikali 1000 gram. Maka jawabannya menjadi 2000 gram. Lalu, 500 gramnya tetap ya sama dengan 500 gram. Jadi tidak ada perubahan karena dia sama-sama gram. Maka 2 kilo 500 gram itu setelah kita ubah 2 kilogramnya menjadi 2000 gram berarti 2000 gram ditambah dengan 500 gram. Maka the answer is 2500 gram. Oke, coba kita contoh kedua deh. Contoh kedua itu kebalikannya dari contoh yang pertama. 3250 gram itu berapa kilo dan berapa gram? Artinya lebih berapa kilo dan lebihnya berapa gram gitu ya. Berarti tinggal kita balik nih. 3250 gram itu artinya sama dengan 3000 gram ditambah dengan 250 gram. Nah, ada yang harus kita ubah. Yang mana? Tentunya yang 300 gramnya harus kita ubah ke kilogram. Berarti 300 gram itu sama dengan, Bunda singkat gramnya di sini ya. 3000 gram itu sama dengan 3000 dibagi dengan 1000 kilogram. 3000 dibagi 1000 itu sama dengan 3 kilogram. Lalu, karena 250 gramnya sama, tidak perlu kita ubah. Maka, 3250 gram itu sama dengan 3 kilogram ditambah dengan 250 gram. Menjadi 3 kilo 250 gram. Atau artinya 2 kilogram lebih 250 gram. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nomor 3 di sini ada 1 kilo 400 gram dikurang 400 gram itu berapa gram? Bunda singkat di sini semua ya. Oke, 1 kilo 400 gram dikurang 400 gram itu sama dengan berapa gram? Harus ada yang kita ubah supaya semua sama-sama gram, yaitu 1 kilo 400 gramnya. Yang kita ubah yang 1 kilonya dulu. 1 kilo itu sama dengan 1 dikali 1000 gram. Maka hasilnya menjadi 1000 gram. Lalu 400 gramnya tetap 400. Maka
1000 gram ditambah dengan 400 gram sama dengan 1400 gram. Berarti 1 kilo 400 gram itu sama dengan 1400 gram. Nah, kalau sudah kita ubah, berarti tinggal kita lakukan operasi hitung, yaitu pengurangan. Berarti 1 kilo 400 gram dikurang 400 gram itu sama dengan 1400 gram. Artinya tadi 1 kilo 400 gramnya kita sudah ubah ke dalam bentuk gram ini, dikurang dengan 400 gram. Maka jawabannya menjadi 1000 gram. Maka 1 kilo 400 gram dikurang 400 gram itu sama dengan 1000 gram. Oke, bagaimana dengan contoh yang keempat nih? 4 kilo ditambah titik-titik gram sama dengan 4120 gram. Ada yang bisa tebak kira-kira titik-titik untuk melengkapinya itu berapa jawabannya? Oke, simpan dulu, kita cek sama-sama ya di sini. Oke. 4 kilo ditambah titik-titik gram itu sama dengan 4120 gram. Jadi artinya 4 kilogram itu ditambah berapa supaya hasilnya menjadi 4120 gram. Oke, berarti karena dia gram di sini, berarti kita harus ubah dulu 4 kilonya. 4 kilo itu artinya 4 dikali 1000 gram. Hasilnya menjadi 400 gram. Kemudian 4120 gram itu sama ya, 4120 gram. Nah, untuk mencari titik-titik ini, kita harus mengurangkan jumlah angka yang kita ketahui. Artinya, angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. Karena 4120 itu angka yang besar, berarti kita kurangkan dengan yang 4000 tadi. Karena 4 kilogramnya sudah kita ubah ke dalam bentuk gram. Maka jumlah yang kita ketahui itu yang paling besar adalah 4120 gram. Kita kurang dengan 4000 gram. Maka jawabannya adalah 120 gram. Berarti 4 kilogram ditambah titik gram tadi sehingga jawabannya menjadi 4120 gram itu adalah 120 gram. Gimana? Jawaban kalian sama? Kalau sama berarti good. Oke, di sini coba kalian tebak nih kira-kira itu berat si ayam itu berapa ya? Nah, kita akan bahas di sini ya. Berapa gram ayam yang ibu beli? Oke, sekarang kita cek dulu. Lihat, ini adalah timbangan yang menggunakan jarum jam sebagai penunjuk angkanya. Nah, ternyata si jarum jam ini sudah melewati 1 kilogram. Berarti artinya beratnya itu 1 kilo lebihnya itu lebih berapa? Oke, sekarang kita cek. Untuk menjadi 1 kilogram itu artinya 100, dihitungnya 100, 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram, 600 gram, 700 gram, 800 gram, 900 gram, dan 1000 gram. Nah, 1000 gram itu artinya adalah 1 kilogram. Berarti titik ini, si titik-titik merah ini tadi, artinya nilainya berapa? Tentunya nilainya adalah 100 gram. Iya, nilainya 100 gram. Karena untuk mencapai 1000 gram, itu kan harus melewati 100 gram, 200 gram, sampai dengan 1000 gram. Nah, 1000 gram tadi itu artinya sama dengan 1 kilo. Karena si ayam tadi ini sudah beratnya melebihi 1 kilo, nah 1 kilonya itu lebih berapa? Sekarang kita hitung. Dia melewati tanda merahnya itu berapa? Ini 1, berarti 100, 200, 300, 400, dan 500. Berarti berat ayam tersebut adalah 1 kilo lebih 500 gram. Atau artinya 1 kilo 500 gram. Nah, karena pertanyaannya di sini adalah gram, berarti kita harus mengubah 1 kilo 500 gramnya itu diubah menjadi
gram semua. Berarti mana yang harus kita ubah? Berarti yang kita ubah adalah 1 kilonya. Berarti 1 kilo 500 gram itu titik-titik berapa gram sih? Maka yang kita ubah itu adalah yang berbeda, yaitu kilogramnya. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Lalu 500 gramnya sama, tidak ada perubahan sama sekali. Berarti 1 kilogram 500 gram itu sama dengan 1000 gram ditambah dengan 500 gram. Berarti jawabannya adalah 1500 gram. Jadi, berat ayam yang ibu beli adalah 1500 gram. Nah, kalau kita tadi sudah belajar 2 pokok bahasan. Yang pertama tadi itu adalah alat ukur berat. Lalu yang kedua tadi itu adalah satuan berat. Maka yang terakhir pokok bahasan kita adalah soal cerita. Oke. Contoh soal yang pertama. Nina mempunyai 3 bungkus biskuit rasa coklat dan 3 bungkus biskuit rasa peanut atau rasa kacang. Sebungkus biskuit rasa coklat beratnya adalah 180 gram, sedangkan sebungkus biskuit rasa kacang itu beratnya adalah 80 gram. Nah, berapa berat biskuit Nina seluruhnya itu? Oke. Penyelesaiannya, maka kita harus hitung satu-satu. Hitung masing-masing terlebih dahulu. Oke. 1 biskuit rasa coklat itu adalah 180 gram. Berarti kalau 3 bungkus biskuit rasa coklat itu artinya berarti 3 dikali 180 gram. Maka beratnya menjadi 540 gram. Berarti 3 bungkus biskuit rasa coklat itu artinya atau beratnya sekarang berubah menjadi 540 gram. Lalu, satu bungkus biskuit rasa kacang itu nilainya atau beratnya adalah 80 gram. Berarti kalau 3, ya tinggal kita kalikan. 3 kali 80 gram. Hasilnya adalah 240 gram. Maka berat seluruhnya adalah tinggal kita jumlahkan saja. 540 gram ditambah dengan 240 gram. Hasilnya menjadi 780 gram. Jadi, berat seluruh biskuit Nina adalah 780 gram. Oke, lanjut kita ke soal cerita selanjutnya nomor 2. Bu Ida membeli 4 kilo telur untuk membuat kue dan semur telur. Sebanyak 1 kilo 500 gram digunakan untuk membuat kue dan sebanyak 750 gram dimasak menjadi semur telur. Tentukan yang pertama A. Berat sisa telur yang belum dimasak dalam satuan gram. Jadi yang A itu berat telurnya itu berapa gram sisa telurnya itu ya. Kalau yang B itu berapa berat sisa telur yang belum dimasak dalam satuan kilo dan gram. Berarti nanti jawabannya itu berapa kilo dan lebih berapa gram gitu ya. Satu-satu kita kerjakan. Oke. Bu Ida itu memiliki 4 kilo telur. Lalu dari 4 kilo telur itu tadi digunakan 1 kilo 500 gram telur yang dibuat kue. Dan 750 gram telur dibuat semur. Karena yang pertama itu jawabannya harus dalam bentuk gram, berarti harus kita ubah. Yang mana yang kita ubah? Tentunya yang 4 kilonya tadi. 4 kilo telur itu artinya sama dengan 4 dikali 1000 gram. Maka jawabannya menjadi 4000 gram. Lalu, 1 kilo 500 gram ya juga harus kita ubah. 1 kilo 500 gram itu artinya sama dengan, udah langsung saja ya, 1500 gram. Oke, berarti berat sisa telurnya itu berapa? Ya tinggal kita kurangkan aja karena tadi telur yang dibuat semur itu dalam bentuk gram, jadi tidak perlu kita ubah. Maka berat sisa telurnya tinggal kita kurangkan. 4000 dikurang 1500 dikurang 750 gram. Jadi semuanya dalam bentuk gram ya. 4000-nya sudah dalam bentuk gram. Lalu 1500-nya sudah dalam bentuk gram. 750-nya juga sudah dalam bentuk gram. Berarti 4000 dikurang 1500 dikurang 750 itu sama dengan 1750
gram. Berarti berat sisa telurnya itu sama dengan 1750 gram. Untuk soal yang B berarti tinggal kita ubah. Karena tadi berat sisa telurnya itu 1750 gram, maka harus kita ubah ke dalam bentuk berapa kilo dan lebih berapa gram. 1750 gram itu artinya sama dengan 1000 gram ditambah 750 gram. Berarti 1000 gramnya ini harus kita ubah dalam bentuk kilogram. Berarti 1 gram sama dengan 1 kilo. Karena 1000 gram itu harus dibagi dengan 1000 kilo. Berarti hasilnya adalah 1 kilo. Berarti tinggal kita tuliskan lagi 750 gramnya. Berarti 1 kilo 750 gram. Kemudian untuk soal cerita yang nomor 3. Berat badan adik Beni adalah 12 kilo lebih 500 gram. Jika berat badan Beni 2 kali berat badan adik, berapa kilo berat badan Beni sebenarnya? Penyelesaiannya, berat badan adik Beni itu 12 kilo 500 gram. Karena yang ditanyakan itu kilogram, supaya tidak susah, kita ubah semuanya dalam bentuk gram dulu. Ya. Karena yang ditanyakan, walaupun yang ditanyakan kilogram, tapi supaya mudah, itu kita ubah ke dalam gram dulu, supaya nanti kita bisa ubah dalam bentuk kilonya lagi. 12 kilo 500 gram itu sama dengan 12.500 gram. Lalu berat badan Beni tadi 2 kali berat badan adik. Berarti berat badan Beni sama dengan 2 kali berat badan adik. Maka 2 dikali 12.500 gram. Maka jawabannya menjadi 25.000 gram. Berarti berat badan Beni itu artinya 25.000 gram. Karena kita harus ubah ke kilo, berarti harus ubah ke kilo kan? 25.000 gram kita bagi dengan 1000 kilogram. Maka jawabannya menjadi 25 kilogram. Jadi berat badan Beni sebenarnya adalah 25 kilogram. Oke, kalau kalian masih ada materi yang belum dipahami, boleh nanti hubungi Bunda ya. Jangan malu-malu ya kalau misalnya bingung atau masih tidak paham atau tidak ngerti, boleh nanti menghubungi Bunda. Oke. Baiklah, cukup sekian episode matematika kali ini. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Dadah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Namo Buddhaya.